Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah dari kelas 4A Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Perbandingan Sistem Pemerintahan atau Lembaga di antara negara Amerika Serikat atau AS dan negara Inggris. Ya, baik, langsung saja ke slide selanjutnya atau pertama. Di sini adalah latar belakang yang dimana sistem pemerintahan digunakan oleh negara yang bertujuan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Di semua negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, pasti memiliki sistem pemerintahan. Hanya saja, di setiap negara pasti memiliki perbedaan maupun persamaan terhadap sistem pemerintahan itu sendiri. Lalu, dengan adanya sistem pemerintahan yang bertujuan dan berfungsi untuk menjaga kestabilan politik, pemerintahan ekonomi, dan lain-lain. Dengan begitu, saya atau penulis tidak hanya membandingkan perbedaan sistem pemerintahannya saja, tetapi melihat dari segi lembaganya. Akan membahas secara lebih mendalam apa saja sistem pemerintahan yang berada di negara Amerika Serikat dan juga Inggris. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yang dimana dengan begitu saya menyusun dari beberapa fokus utama yang akan dibahas dalam makalah ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melihat bagaimana perbandingan lembaga konstitusi, sistem pemilihan, eksekutif, dan legislatif. Dan yang kedua, melihat bagaimana perbandingan sistem pemerintahan di negara Inggris dan juga Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, di sini ada tinjauan pustaka atau teori. Di sini saya mengambil teori menurut Sarjan Basah, yang dimana perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan juga memperdalam pengetahuan tentang objek yang akan dikaji. Jadi, di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu yang kedua, menurut W.G. Summer, dia berpendapat bahwa lembaga sosial jika dilihat dari sudut kebudayaan didefinisikan sebagai cita-cita, perbuatan, sikap, serta berbagai perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal dan memiliki tujuan guna mengetahui semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas sistem pemerintahan Amerika Serikat atau AS. Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1787. Namun, konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan di negara-negara lain, meskipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan. Lalu, melihat dari lembaganya juga, di sini sistem pemerintahan Amerika Serikat ada beberapa lembaga, yang dimana pertama legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres. Kongres terdiri dari dua bagian atau bikameral, yaitu Senat dan Badan Perwakilan. Anggota Senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat di negara bagian yang bersangkutan. Tiap negara bagian punya 2 orang wakil. Terdapat 100 senator yang terhimpun dalam the Senate of United States. Masa jabatan Senat adalah 6 tahun. Akan tetapi, 2/3 anggotanya diperbarui tiap 2 tahun. Badan Perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih langsung untuk masa jabatan 2 tahun. Lalu yang kedua, di sini ada eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, presiden tidak bertanggung jawab kepada Kongres atau Parlemen Amerika Serikat, tetapi pada rakyat. Presiden membentuk kabinet dan badan eksekutif yang mencakup departemen ataupun lembaga non-departemen. Lalu yang ketiga, di sini ada yudikatif. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung yang bebas dari pengaruh 2 badan lainnya. Mahkamah Agung
menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu serta tegaknya hukum. Lalu selanjutnya, di sini akan membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan di Inggris. Negara Inggris dikenal dengan sebutan negara induk parlementaria atau the mother of parliament dan pelopor dari sistem parlementer. Di sini, Inggrislah yang pertama kali menciptakan parlementer, workup, yang artinya suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan dengan melalui pemilihan yang demokratis dan juga prosedur parlementaria. Inggris dapat mengatasi masalah sosial yang sehingga menciptakan kesejahteraan negara. Sistem pemerintahan Inggris didasari oleh konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi Inggris tidak terkodefiksi dalam satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum, dan konsensi. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.